Ya, baik. Senang sekali bisa bertemu apa ya saya manggilnya kakak-kakak, teman-teman semuanya yang untuk belajar bersama, sharing bersama tentang topik yang wah sekarang lagi booming tentang campak gitu, tentang campak. Terus sekarang jadi KLB. Nah, kita kupas tuntas ya tentang topik ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang eh, meluangkan waktu untuk pagi hari ini meskipun kondisinya puasa tetapi semangat untuk cari informasi, cari ilmu tentang campak. Ya, sudah hadir bersama kita narasumber kita Dokter Ida Sembah. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk kami repoti untuk sharing tentang update campak nggih. Ya, seperti teman-teman ketahui sebelumnya ya, tentang guest lecture ini kami selenggarakan oleh FKKMK UGM Prodi Kedokteran Tropis bekerjasama dengan alumninya rutin menyelenggarakan guest lecture sebulan sekali dan ini di penghujung bulan ini ya sebelum libur kami mengangkat topik yang saat ini sepertinya memang perlu dibahas gitu ya, perlu dibahas. Ya, tidak berlama-lama, mungkin untuk pembukaannya kita awali dengan berdoa dulu guys supaya diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan dan juga kaya manfaat kegiatan pagi hari ini. Mungkin berdoa kami persilahkan sesuai keyakinan masing-masing. Ya, saya cukupkan untuk berdoa. Baik, berikutnya kita dengarkan sambutan dari eh, Prodi Kedokteran Tropis FKKMK UGM untuk Dokter Farah. Waktu kami persilakan. Terima kasih banyak Dokter Sesi ya untuk perkenalannya MC hari ini ya. Dokter Sesi ini alumni S2 IKT juga nih Dok, sama dengan saya. Tapi duluan mana ya Duluan Dokter Sesi ya. Saya Dokter Sesi 2010, senior dok. saya dulu. J. Jadi, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya di sini menyapa terlebih dahulu nih kepada narasumber kita hari ini ya. Beliau juga guru kita yang cantik ya, yang kami hormati Ibu Dr. Ida Safitri, SPA Konsultan. Matur nuwun sangat, Dokter. Ini Nggih. selamat pagi, Dokter Farah, Selamat Kak pagi, Bu. Sasi. Matur nuwun sangat di sela kesibukannya. Dan juga kepada Ketua Ikatan Alumni Kedokteran Tropis, Tropis, Dr. Maria Sylvia Mary, ya, MSc SPMK, apakah beliau sudah hadir di sini, ya. Dan juga pada para guru besar, guru-guru kami, Ibu Bapak. Hadir, dokter. Halo? Hadir. Alhamdulillah. Terlihat di sini, ya. Selamat pagi, dokter Ida. Selamat Matur pagi. nuwun. Selamat Dokter pagi. Sesi. Matur nuwun Dokter Silvi, ya. Dan semoga para peserta di sini semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan online guest lecture collaboration with alumni dengan tema Comeback Campa, ada apa dengan KLB Campa. Nah, selamat datang kepada peserta kegiatan online guest lecture. Jadi untuk kegiatan guest lecture ini rutin diselenggarakan oleh Prodi S2 IKT bekerja sama dengan Ikatan Alumni Kedokteran Tropis Tropis ya. Dan melalui kegiatan ini kami harapkan dapat menjadi forum ilmiah yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan alumni untuk berbagai ilmu dan pengalaman serta memperkuat kolaborasi di bidang penyakit tropis dan kesehatan masyarakat. Di sini di antara peserta ini kami lihat juga ada teman seangkatan saya, Mbak Kak Yanelza. Terima kasih banyak Kak. Di sini juga banyak alumni dan teman-teman semua ya. Nah, sekaligus di kesempatan ini kami ingin memperkenalkan bahwa Magister Ilmu Kedokteran Tropis adalah program studi yang berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan, penelitian, dan jejaring di bidang penyakit tropis. Nah, sebelum kita memasuki sesi utama, jadi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ya, sedikit profil singkat dari program studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis UGM. Jadi agar Ibu Bapak dan peserta di sini dapat mengenal lebih dekat dengan kami. Deh, mohon izin untuk share screen.
Baik, jadi ya di sini kami ingin mengenalkan mungkin Ibu Bapak yang pertama kali ya mengenal program studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis. Di sini kami ingin mengenalkan sedikit ya profil kami. Jadi kenapa harus belajar ilmu kedokteran tropis? Jadi ibu bapak di sini atau mungkin yang baru mengenal atau mungkin ada kenalan yang ingin melanjutkan S2, mungkin bisa diperkenalkan di S2 IKT ini. Karena di sini kenapa harus belajar kedokteran tropis? Yang pertama, penyakit infeksi ini tidak akan hilang, ya. Kemudian prioritas kesehatan global dan penyakit infeksi paru dan ancaman pandemik, ya. Kita ingat kemarin di COVID-19. Kemudian Asia merupakan pusat potensi pandemi baru, ya, dan diperlukan ahli profesional. Sehingga untuk ilmu kedokteran tropis ini sangat cocok ya dengan kondisi kita di Indonesia terutama. Apalagi untuk topik yang akan kita bahas hari ini, ya, itu sangat relevan dengan kedokteran tropis. Nah, visi misi Prodi, jadi kita melihat bahwa di sini menjadi penyelenggara program studi pascasarjana unggulan di tingkat regional dan bidang ilmu kedokteran tropis dan infeksi yang berwawasan global. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi kita juga harapkan berperan di internasional. Dan misi yang akan kami cantumkan di sini adalah tentu saja Tridharma, menghasilkan lulusan S2 yang memiliki kompetensi khususnya di penyakit tropis, kemudian melaksanakan diseminasi penelitian, dan berkontribusi terhadap permasalahan penyakit tropis, ya. Dan ini adalah pimpinan Prodi Ilmu Kedokteran Tropis. Jadi kedokteran tropis itu sudah sejak 1990, merupakan Prodi S2 yang cukup lama, ya. Dan di sini kebetulan saya mendapatkan amanah untuk mengelola prodi ini. Dan berikut adalah tim manajemen prodi ilmu kedokteran tropis, ya, dari tim Monef, kemudian tim program kurikulum program studi, maaf. Dokter Ida kebetulan juga menjadi tim kurikulum di sini dan juga teman-teman di tenaga kependidikan. Jadi apa sih prospek lulusan di S2 Ilmu Kedokteran Tropis? Jadi diharapkan mahasiswa ketika lulus nanti bisa menjadi dosen, ya. Jadi lulusan program studi S2 Kedokteran Tropis menjadi dosen baik di negeri maupun swasta, kemudian menjadi peneliti, ya, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan bisa bekerja di instansi kesehatan negeri atau swasta, ya, baik di dinas kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Dan juga bisa membuka layanan kesehatan, ya, mendirikan layanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi berikut adalah prospek lulusannya. Nah, keunggulan prodi di S2 IKT FKKMK UGM ini, ya, itu terakreditasi unggul alhamdulillah di tahun 2025 kemarin. Kita unggul 5 tahun hingga 2030 dan diharapkan ini juga bisa sustain ya ke depannya. Kemudian komitmen dalam menciptakan lulusan berkompeten tentunya staf pengajar yang berkompeten, ya, dan kerjasama dengan praktisi. Jadi kita banyak menjalin kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. Nah, di S2 IKT ini teman-teman atau mahasiswa itu bisa memilih konsentrasi atau peminatan masing-masing. Jadi ada 3 konsentrasi di sini, infeksi penyakit tropis, kemudian biologi molekuler dan imunologi, dan entomologi kesehatan. Dan berikut adalah mata kuliah semester 1 dan semester 2, ya, dan bidang peminatan ini tadi ada manajemen pengendalian penyakit menular, biologi molekuler, entomologi kesehatan seperti yang tadi sudah disebutkan. Dan ini adalah berbagai jalur seleksi, ya. Jadi jalur seleksi bisa dari jalur reguler, ya, ditujukan kepada calon mahasiswa, ya, melalui seleksi sistem pendaftaran di Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua di jalur kerjasama ditujukan kepada para calon mahasiswa melalui instansi atau lembaga yang bekerja sama dengan universitas, ya. Jadi kita juga misalnya kemarin ada kerjasama dengan Adinkes, Asosiasi Dinas Kesehatan, ya. Itu bisa mendapatkan rekomendasi dari Adinkes dan bisa masuk ke jalur seleksi ini dengan SPP atau dengan UKT yang disesuaikan juga. Kemudian yang ketiga jalur internasional. Jadi ini ada program khusus bagi mahasiswa atau warga negara asing yang ingin berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Ini melalui program beasiswa UGM. Jadi kita juga menyediakan jalur reguler hukum tadi, kemudian hybrid class, ya. Hybrid class ini bagi ibu bapak atau mahasiswa yang mungkin tidak bisa stay tune di sini full, ya. Misal masih terikat dengan instansi atau
pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, itu bisa mengikuti hybrid class. Kami juga memprovide fasilitas tersebut. Ini yang tadi sudah kami sampaikan ada kerjasama dengan Adinkes. Nah, khusus kelas hybrid, mahasiswa diminta datang sekitar 2 minggu di awal dan 2 minggu di akhir tiap semester untuk melakukan pembelajaran luring. Dan ini sangat fleksibel ya untuk mahasiswa yang tentunya masih bekerja di daerah masing-masing. Nah, ini adalah kerjasama lembaga dengan S2 IKT ya. Ini banyak dan ini adalah beberapa kerjasama yaitu seperti Tropical Medicine di Thailand, kemudian Swiss Tropical and Public Health Institute, kemudian Wiktropica dari Belgia dan Implementation Research Program WHO TDR. Ini beberapa ya, banyak juga kerjasama lembaga ya, ada Bio Farma Bandung, RS Sarjito dan lain sebagainya. Ini adalah fasilitas mahasiswa, kemudian kegiatan kuliah lapangan, ya, dan aktivitas eksternal prodi. Jadi berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai lulusan yang berkualitas. Dan ini adalah alumni-alumni kami, ya ini sebagian kecil ya yang kami tampilkan di sini. Banyak sekali alumni. Ada Dokter Andani ya, sekarang dosen di Universitas Andalan dan staf ahli penanganan COVID-19 dari Kemenkes Indonesia. Prof. Hera ya beliau saat ini sebagai wakil dekan di FKKMK UGM ya, Prof. Elsa juga dosen di sini dan lain sebagainya. Ada Prof. Luki juga dari Universitas Brawijaya. Ini adalah profil alumni yang lain ya. Nah, ini yang perlu kami tekankan di sini bahwa sekarang adalah masa pendaftaran ya. Bentar, di gelombang 2 adalah 7 Maret, 17 Maret sampai 7 April. Nah, sekarang 17 Maret sudah dimulai sampai 7 April. Ya, dan berikut adalah jalur pendaftaran dan biaya pendidikannya. Nah, ini jadi teman-teman bisa mengikuti sosmed kami ya, sosial media kami di Instagram itu juga kami sangat aktif untuk posting-posting. Jadi untuk informasi selanjutnya bisa eh, cek di sosmed kami. Ada Facebook, kemudian Instagram, dan YouTube. Ya, ini adalah kontak call center ya, Prodi Ilmu Kedokteran Tropis. Baik, terima kasih banyak. Mungkin sekian ya dari kami, Prodi S2 Ilmu Kedokteran Tropis. Mungkin Ibu Bapak tertarik untuk lanjut ya S2 ya di FKKMK UGM Magister Ilmu Kedokteran Tropis atau mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Baik, mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Kami kembalikan ke Mbak MC, Dokter Sesi, monggo. Terima kasih dokter. Wah, saya sebagai alumni sangat bangga loh dok, karena eh update-nya luar biasa ya, ngikuti zaman sekali ya. Zaman saya dulu tuh belum ada tuh kelas internasional dan hybrid gitu. Pasti Iya, eh, buat teman-teman yang tertarik untuk sekolah lagi S2 dan tetap bekerja, tetap bisa bekerja, nah bisa ngambil nih yang hybrid nih ya. Dan kekinian juga ya ada iklannya atau informasi update-nya melalui Instagram atau eh, ini ya sosial media yang lain. Oke, nggih, terima kasih Dokter Farah sekali lagi matur supaya nuwun. menghemat waktu. Mungkin kita langsung menuju ke materi, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu moderator cantik kita. Beliau juga alumni. Ya, ada kakak ya, kakak Francisca mana? Apakah sudah ready? I'm ready, Dokter Eh, Sesi. Soalnya ini pesertanya dan saya juga nggak sabar nih ya mendengarkan tentang update campak. Mungkin waktu saya serahkan ke moderator. Silakan Mbak Siska. Baik, terima kasih Mbak Dokter Sesi, MC kita pagi hari ini. Sebelumnya saya sapa, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kesehatan, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan kepercayaan untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Dr. Farah selaku Ketua Program Studi Ilmu Kedokteran Tropis. Selamat pagi Dr. Farah Selamat pagi, dan Siska. selamat pagi juga narasumber kita, guru kita yang sangat luar biasa, selalu cantik, smart, menginspirasi. Selamat pagi, Dr. Ida Savitri, sudah Selamat hadir. pagi, Mbak Siska.
Nggih, matur nuwun dan juga para peserta yang luar biasa. Mohon izin dalam waktu 40 menit ke depan saya akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan berpantun dulu ya, supaya lebih segar lagi pada pagi hari ini. Baik, mentari pagi indah berseri, menerpa Cakep. wajah. Cakep, Oke. Menerpa wajah sang bumi pertiwi. cakep. Siapkan hati, siapkan budi, menyambut narasumber yang akan memberikan materi di online guest lecture di pagi ini. Oke, Baik, cakep. Cakep. ya terima kasih. Perkenankan saya Francisca Romana Sri Supatmi, saya alumni dari S2 Ilmu Kedokteran Tropis juga. Tadi sudah disampaikan untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta online guest lecture, kasus campak tadi sudah disampaikan ya, comeback lagi, kembali menjadi perhatian dunia kesehatan. Setelah sempat dapat dikendalikan, namun beberapa negara termasuk Indonesia mulai melaporkan kembali kejadian KLB ini. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa penyakit yang sudah dapat dicegah dengan imunisasi, tetapi kembali muncul lagi. Nah, ini banyak pertanyaan yang kita sampaikan ya. Nah, untuk itu Magister Ilmu Kedokteran Tropis FKKM KUGM mengundang narasumber yang luar biasa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar KLB campak agar kita tidak penasaran lagi. Beliau adalah Dr. Ida Safitri Laksanawati, SPA K, dokter spesialis anak dan konsultan penyakit tropis dan infeksi, RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kepada para peserta, setelah pemaparan materi atau mungkin ada yang sudah menyimpan pertanyaan-pertanyaan, dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat, dan kami akan merekap serta merangkumnya untuk mendapatkan jawaban serta penjelasan dari narasumber. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan CV dari Dr. Ida, meskipun kita sudah kenal, tapi sebagian tentunya ada yang belum mengenal, mungkin belum mengenal beliau, sehingga mohon izin saya menyampaikan CV dari Dr. Ida. Mohon izin saya secara singkat ya, Dokter. Monggo silahkan. Baik, beliau Dr. Ida adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Pusat Kajian Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kemudian saat ini beliau menjadi Ketua Perhimpunan Pengendali Infeksi Indonesia, cabang Yogyakarta. Kemudian beliau juga aktif menjadi member of Asian Society of Pediatric Infectious Disease, juga member of International Society of Infectious Disease. Demikian CV dari Dr. Ida. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Dr. Ida untuk menyampaikan materinya untuk mengupas tuntas tentang KLB campak ini. Untuk waktu kami sampaikan sepenuhnya kepada Dr. Ida. Kami persilahkan Dr. Ida. Baik, terima kasih Mbak Siska. Suara saya bisa didengar jelas ya? Jelas, Dokter? Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Prodi Magister Kedokteran Tropis, Dr. Farah sebagai Ketua Prodi. Saat ini juga teman-teman di Prodi yang sudah memberikan kesempatan ya di akhir dari menjelang mudik nih ya. Ini apa kayaknya ininya bau-baunya udah bau-bau mudik ya. Untuk menyampaikan tentang KLB Campak karena memang ya di awal tahun ini kita dikejutkan ya dengan berita naiknya kembali kasus-kasus campak nggak hanya di Indonesia sebetulnya juga secara global nanti akan kita lihat dan apa yang bisa kita pelajari ya. Waduh ini kok ada eh, eh, apa yang bisa kita pelajari dari kondisi ini
dan juga apa yang bisa kita lakukan. Ini kaitannya dengan beberapa waktu lagi kita akan apa eh, berhari raya gitu, libur panjang, di mana arus pergerakan manusia kan sangat luar biasa. Nah, ini orang-orang Jogja khususnya ya, karena kalau saya baca ini diperkirakan ada 8,7 juta orang akan ke Jogja selama libur Lebaran. Jadi membayangkannya aja sudah, aduh lebih baik gak usah kemana-mana. Baik, untuk teman-teman yang bergabung pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Semoga kita semua diberikan sehat. Eh, saya nanti izin dibantu untuk share screen ya, Mbak Siska. Tadi saya sudah menitipkan apa materi PowerPoint saya untuk dibantu share screen karena ini nggak tahu nih ada sedikit problem dengan apa laptop saya setelah di-upgrade kemarin. Apakah saya bisa dibantu ya untuk share screen? Oh, je, baik, dokter. Oh, tadi sudah terlihat hilang lagi. Oke, sebentar, dokter. Ya, boleh di slideshow ya. Berikutnya, next slide. Ya, nanti saya akan menyampaikan tentang bagaimana kasus campak secara global dan juga di Indonesia. Sedikit mengulang kembali ya tentang virus campak dan bagaimana virus ini bisa menginfeksi manusia dan kemudian kita lihat bagaimana gambaran klinis ya gejala-gejalanya mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat termasuk komplikasi yang bisa menimbulkan kematian. Kemudian yang paling penting adalah aspek pencegahan karena penyakit ini nggak ada obatnya sehingga aspek pencegahan yaitu imunisasi ini yang sebetulnya harus menjadi perhatian kita semua. Next, slide. Ya, nah ini aja ya sebagian apa berita-berita yang kita bisa lihat. Jadi awalnya itu kalau teman-teman sempat mengikuti kan ada ini ya, ada tiba-tiba ada declare gitu dari pemerintah Australia bahwa eh, salah satu warganya yang kembali dari Indonesia itu ternyata confirm ya terinfeksi campak. Nah, berarti kan ya sumber penularannya ada di Indonesia begitu ya. Nah, sehingga itu menjadi perhatian pemerintah atau Kementerian Kesehatan. Ya. Kemudian juga ternyata memang sedang banyak sekali kasus campak. Ya, salah satunya yang cukup tinggi kematiannya adalah di Madura ya di Sumeneb ya. Karena memang di sana memang cakupannya rendah. Nanti kita akan melihat ya kenapa cakupan untuk campak ini harus tinggi gitu ya. Kalau cakupannya rendah ya sudahlah. Kita tinggal menunggu saja kasus-kasus itu akan terus terjadi. Nah, sementara itu nggak hanya di Indonesia, di belahan dunia yang lain, ya di US maupun Latin Amerika itu juga mereka melaporkan ya di bulan Februari itu eh, peningkatannya cukup tinggi. Padahal Amerika itu mereka sudah mendeklar bahwa di tahun 2000 mereka sudah dinyatakan bebas campak. Namun demikian, setiap tahun juga kasus-kasus campak masih ada saja di di beberapa negara bagian di sana ya. Slide berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, ini kalau kita mau melihat bagaimana tren kasus campak secara global berdasarkan regional WHO dari mungkin ya 5, kita bisa bilang 7 tahun terakhir ya. Ini sebetulnya sebelum pandemi COVID itu juga sudah pernah ya ada laporan kasus-kasus campak karena meningkat cukup tajam
di Afrika, kemudian regional Amerika dan juga eh, apa di Southeast Asia, Eropa juga ya. Kemudian agak landai selama pandemi COVID. Ya, ini kita tidak tahu landainya itu apakah memang benar-benar turun karena biasanya setelah epidemi memang kemudian awareness masyarakat itu menjadi tinggi atau ini karena memang transmisinya itu kemudian menjadi sangat rendah karena semua orang tidak pergi kemana-mana. Semua orang kan kemudian dikarantina, diisolasi, ya ada apa travel warning untuk tidak melakukan perjalanan bagi mereka yang bergejala COVID dan seterusnya sehingga ya otomatis mungkin transmisinya rendah dan kita juga tahu selama pandemi COVID hampir semua program-program kesehatan yang tidak hanya di Indonesia ya, di negara-negara lain juga itu terkendala karena pembatasan pergerakan ya, karena kita tahu saat itu memang ada restriksi ya, orang tidak boleh bepergian kalau dia bergejala. Ini juga menyebabkan reporting itu menjadi juga cukup rendah ya ini ya. Sampai kemudian kita melihat begitu pandemi COVID itu selesai, kita juga sudah banyak mendapatkan laporan baik dari WHO dan UNICEF bahwa selama pandemi COVID, immunization coverage ya, cakupan imunisasi di hampir semua negara itu rendah. Ya karena orang takut pergi ke vaskes untuk melakukan vaksinasi ya. Memang juga mereka yang tidak benar-benar sakit berat juga diharapkan tidak usah kemana-mana karena hampir semua vaskes itu alokasi tempat tidurnya itu didedikasikan untuk kasus-kasus COVID ya. Ini sebagai contoh Rumah Sakit Sarjito dengan jumlah bed yang sekitar 850 pada saat varian Delta ya itu hampir separuh ya 400 bednya terisi oleh kasus-kasus COVID. Ini sebagai gambaran saja ya praktis kasus-kasus lain yang sifatnya tidak emergensi memang tidak akan datang ke vaskes pada saat itu. Nah ini tadi ya mempengaruhi cakupan dan program-program kesehatan lainnya dan itu impact-nya adalah kita mulai melihat peningkatan kasus di tahun 2024 ya 2025 ini juga sebetulnya lebih tinggi dibandingkan tahun pada saat pandemi COVID dan di tahun 2026 jelas kita mendapatkan laporan kasus-kasus campak dan KLB ya. Slide berikutnya. Ya, jadi kalau kita mengacu World Data itu Indonesia ada di peringkat kedua ya. Waduh, Indonesia ini kok ya peringkatnya selalu tinggi ya untuk urusan penyakit infeksi ini kan sebetulnya agak gimana gitu ya. TB juga naik peringkatnya ya. Dengue masih tetap tinggi apalagi untuk Southeast Asia kita kasusnya nomor 1 ya di tahun 2024-2025 ya. Kita ada di bawah Yaman ya. Kemudian di bawahnya ada India, Pakistan ya dan beberapa negara lain yang memang kasusnya cukup tinggi ya. Slide berikutnya. Bagaimana dengan situasi campak di Indonesia? Kalau tadi secara global ya kita. Berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat dari waktu ke waktu ya. Jadi di tahun 2025 memang sudah ditengarai banyak kasus-kasus yang dicurigai ya karena kan kita bermula dari suspek terlebih dahulu karena campak itu penyakit yang mudah diidentifikasi hanya berdasarkan gejala klinis meskipun tantangannya adalah penyakit-penyakit yang disertai dengan demam dan ruam itu juga tidak hanya miliknya campak. Nah ini yang kita memang kemudian memerlukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan apakah yang kita curigai campak itu betul-betul campak. Sehingga di dalam data ini kan kita juga bisa melihat ya mana yang terkonfirmasi lab ya, kemudian yang bukan, yang discarded ya, yang klinikal. Nah, ini di tahun 2025 ini cukup baik, artinya hampir semua yang dicurigai campak itu dilakukan pemeriksaan lab
sehingga yang ditegakkan diagnosisnya secara klinis relatif lebih sedikit ya. Sebagian besar terkonfirmasi, meskipun juga sebetulnya sebagian lainnya itu tidak terbukti campak ya. Karena memang kaitannya dengan surveillance harus seperti itu ya. Kita harus memiliki beberapa parameter atau indikator klinis yang mudah untuk dikenali. Jadi kita menggunakan variabel-variabel yang mungkin sensitivitasnya bisa jadi lumayan tinggi ya, untuk bisa lebih mudah dikenali dan kemudian dipastikan campak atau bukan ya. Nah, untuk distribusi usianya ya, kalau kita lihat ini yang banyak adalah di usia 1 sampai 4 tahun ya. Ini untuk jumlah kasusnya ya. Kemudian mulai menurun setelahnya. Jadi usia di bawah 1 tahun juga cukup tinggi. Ini nanti kita akan melihat ya, apakah memang sebetulnya ini terjadi pada kelompok usia yang belum saatnya divaksinasi, karena memang vaksinasi campak itu kan di program nasional kita di usia 9 bulan ya. Kalau mereka anak-anak itu terpapar sebelum saatnya mereka divaksinasi, ya tentu mereka akan menjadi kelompok yang paling rentan ya. Ini berdasarkan data dari WHO, ini adalah estimasi coverage dari campak yang dosis pertama dan dosis kedua ya. Kita lihat kalau dosis kedua itu memang agak rendah ya, di bawah 80%. Nanti kita lihat bagaimana di Indonesia. Slide berikutnya. Ya, dalam 5 tahun terakhir itu kasus campak ya cenderung meningkat, khususnya di bulan-bulan pertama ya, di bulan awal Januari ini ya. Ini kalau kita lihat ya, di tahun 2023, kemudian ini di tahun 2024 dan di tahun 2025 ya. Sampai dengan Februari tahun 2026 itu juga masih trennya masih cukup tinggi ya. Nah, waspadaan memang perlu kita tingkatkan ya. Khususnya kenapa di musim hujan, mungkin kalau di negara 4 musim mereka memang ada ya musim-musim tertentu, biasanya di akhir dari fall, musim gugur dan musim dingin. Kenapa biasanya penyakit-penyakit yang respiratory infection itu banyak terjadi tadi ya di akhir tahun atau di awal musim dingin. Ya karena di saat musim dingin orang relatif tidak banyak bergerak di luar ya, karena kan cuacanya bisa sangat ekstrim di negara 4 musim itu. Nah, mereka berkumpul di rumah. Nah, akibatnya interaksi antar manusia menjadi lebih intens. Padahal kita tahu ini penyakit yang transmisinya melalui droplets ya. Kalau kita masih ingat bagaimana dulu pandemi COVID itu di Wuhan juga dimulai pada saat menjelang akhir tahun ya, seperti itu. Nah, kita di musim hujan itu mungkin juga karena musim hujan orang juga lebih banyak mungkin tinggal di rumah, males lah hujan-hujan keluar-keluar gitu ya. Nah, banyak kumpul, akibatnya transmisinya menjadi lebih meningkat ya, risiko transmisinya lebih meningkat. Ini barangkali saja ya. Karena sebetulnya kan ini bukan penyakit seperti denggi ya. Kalau denggi jelas ya di musim penghujan, karena dia adalah penyakit tular vector-borne disease. Ketika musim penghujan banyak sekali tempat-tempat penampungan air yang bisa kemudian menjadi tempat perkembangbiakan atau breeding places dari vektornya, nyamuk Aedes aegypti. Tapi kalau campak kan tidak ada hubungannya dengan itu ya, dengan vektor, karena ini benar-benar direct human to human transmission. Slide berikutnya. Ya, ini dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi memang trennya yang paling puncak itu di bulan Januari, kemudian di Februari masih tinggi, tapi ada dari minggu ke minggu trennya mulai menurun karena begitu memang dinyatakan KLB di beberapa tempat, kemudian juga diikuti oleh langsung ya respons dengan melakukan ORI dan seterusnya maupun catch up campaigns untuk imunisasi kejar. Jadi itu juga membuat kemudian trennya cenderung turun dari waktu ke waktu ya.
kita lihat ini ada 10.400 kasus suspek ya. Dan nanti kita lihat berapa yang kemudian terkonfirmasi karena kadang-kadang tidak semua kasus itu bisa dikonfirmasi secara laboratorium. Slide berikutnya. Ya, ini gambarnya kayak pertama kali melihat gambar ini pada saat ada Zoom dengan Kementerian Kesehatan itu juga langsung, di IY kok ada KLB gitu ya. Rasa-rasanya itu benar nggak ya ini datanya. Tapi setelah berkomunikasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan memang betul di DIY juga memang ada KLB ya. Jadi dengan cakupan vaksinasi yang cukup tinggi tapi masih ada KLB, nanti kita bisa kita bisa bahas ya seperti apa, karena itu kasusnya yang di DIY sebetulnya berasal dari pasien yang dia baru saja kembali dari wilayah dengan kasus yang tinggi dari Jawa Timur, kemudian kembali ke wilayah Sleman. Kebetulan dia adalah siswa di pondok pesantren yang kita tahu ininya cukup padat ya biasanya, dan intensitas berkontaknya akan cukup tinggi sehingga kemudian terjadi penularan di situ. Dan sesuai dengan definisi, jika ditemukan ada 2 kasus suspek campak yang terkonfirmasi secara lab dan ada hubungan epidemiologinya bisa diterangkan, maka itu sudah cukup untuk dinyatakan sebagai KLB. Maka di wilayah tersebut atau di area tersebut dinyatakan sebagai KLB ya. Jadi memang betul di IY ada KLB di Sleman dan di Gunung Kidul. Baik, slide berikutnya. Ya, tadi data-data yang ada sudah cukup menggambarkan ya, memang di awal tahun 2026 itu banyak kabupaten kota atau provinsi yang kasus campaknya melonjak sangat signifikan. Nah, kita mungkin sekarang perlu melihat sebentar virusnya sendiri ya, slide berikutnya. Ya, campak atau measles virus ini adalah virus RNA ya, dan dia negatif sense ya, memiliki juga envelope. Kalau kita buka gitu ya, struktur virusnya itu dia memiliki 6 protein struktural dan 2 protein non struktural. Ini merupakan famili dari Paramyxoviridae ya, yang dekat-dekat dengan campak itu dari sisi familinya ya. Kalau genusnya udah agak berubah, sebenarnya dari sisi familinya adalah nipah virus, kemudian beberapa eh, virus yang lain yang juga biasanya menjadi outbreak itu mirip-mirip ya mereka di familinya. Tapi kalau genusnya sudah agak berubah. Nah, kalau virus ini masuk melalui saluran pernafasan, maka dia akan berikatan ya dengan beberapa reseptor yang ada di traktus atau di saluran pernafasan, dan pasti akan mengalami beberapa proses. Jadi dia akan binding dulu, kemudian karena dia RNA virus maka dia harus mengalami transkriptase untuk menyesuaikan dengan inangnya ya, DNA sampai dia membentuk virion yang baru yang kemudian siap untuk dikeluarkan dan mulai dia bereplikasi dan berada di saluran pernafasan untuk kemudian berkembang biak seperti itu. Slide berikutnya. Dengan gambaran seperti tadi, seperti apa manifestasi klinisnya dari campak ini, mungkin kita juga masih ingat ya. Ini campak itu kan banyak istilah lokalnya. Slide berikutnya. Ada yang bilang gabaken, ya, tampek, dan sebagainya. Sebetulnya dari sisi manifestasi klinis, campak termasuk penyakit yang memiliki karakteristik yang khas ya. Khasnya ada di ruamnya ya. Meskipun sebelum munculnya ruam dia tuh ada fase prodromalnya dulu, nanti kita akan sampai slide
ya. Nah, saya ingin juga meng-highlight ini juga beberapa waktu lalu saya ingatkan lagi kepada kita semua, teman-teman, juga saya sendiri untuk selalu apa ya memberikan informasi kepada para orang tua dari anak. Campak ini sangat menular, it's highly contagious gitu ya. Kenapa? Karena dia memiliki reproductive numbers, jadi kemampuan untuk menular itu sangat tinggi ya 12 sampai 18 ya. Bandingkan dengan misalnya COVID ya, di awal-awal COVID itu dia reproductive numbernya hanya sekitar 2 sampai 4 atau sampai 5 ya. Jadi satu orang itu bisa menularkan 2 sampai 5 orang di sekitarnya yang mereka itu memiliki kerentanan ya, yang sama. Nah, untuk campak ini sangat tinggi ya, bisa menularkan 12 sampai 18 orang di sekitarnya yang memiliki kerentanan yang sama, artinya belum memiliki kekebalan. Nah, untuk penyakit dengan reproductive number yang sedemikian tinggi, maka secara perhitungan cakupan vaksinasi untuk penyakit ini harus sangat tinggi, yaitu di atas 95%. Ya. Karena kalau tidak, ya nanti nggak akan tercapai herd immunity atau kekebalan imunitas. Ya. Karena memang tadi makin tinggi reproductive number, maka dibutuhkan cakupan vaksinasi yang lebih tinggi untuk melindungi komunitasnya. Ya. Penularannya terjadi melalui droplets atau udara percikan ya, udara yang keluar dari mulut atau ludah ya, baik itu melalui batuk, bersin ya, pada saat kita mungkin berkata-kata, dan ini semua bisa, atau dia juga bisa tinggal ya lebih lama di barang-barang yang ada di sekitar kita dalam waktu 2 jam lamanya. Jadi makanya sangat hati-hati kita untuk tidak tadi ya mungkin menyentuh barang-barang, benda-benda setelah mungkin kita berinteraksi atau kita bersin atau batuk ya, karena virusnya masih akan berada dan hidup dalam waktu 2 jam ya. Karena setelah itu akan mati, karena virus itu adalah parasit obligat ya, kalau dia lama-lama akan mati kalau tidak berada pada induknya, induk inangnya ya. Masa inkubasinya 10 sampai 12 hari. Jadi kalau kita saya ketemu pasien dengan curiga campak, maka saya harus menanyakan kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu yang lalu dia ada di mana ya gitu ya. Jadi agak cukup panjang juga ini masa inkubasinya. Jadi harus kita gali kira-kira 2 minggu yang lalu ya, 10 hari yang lalu dia ada di mana begitu. Ya. Slide berikutnya. Ya, manifestasi klinisnya itu ditandai dengan 3 fase. Ya, fase prodromal, kemudian nanti fase erupsi, ya, keluarnya ruam, dan fase penyembuhan atau konvalesen. Nah, di fase prodromal ini dikenal dengan 3C. Ya. C yang pertama adalah cough, batuk. C yang kedua adalah coryza atau pilek. Dan C yang ketiga adalah konjungtivitis. Jadi ada mata yang kemerahan, tadi kan gambar anaknya tadi ya, jelas sekali ya. Konjungtivanya kemerahan, nanti mungkin hidungnya meler ya, dia ada batuk. Nah, di fase ini, di masa prodromal ini yang kira-kira biasanya sekitar ya 2-4 hari itu fase prodromalnya, itu kita bisa menemukan satu tanda yang sangat spesifik untuk campak, namanya adalah bercak koplik atau koplik spot. Yang itu memang repotnya adalah, kalau pengalaman saya sebagai dokter anak ya, repotnya kemunculan si bercak koplik ini tidak lama-lama, hanya sekitar 12 sampai mungkin 48 jam. Dan kalau kita membuka mulut ingin mencari seperti ini, nah ini nggak mudah ya. Anaknya kecil, nangis, rewel, itu banyak gagalnya ya. Kita timingnya sudah sangat singkat dan belum tentu berhasil untuk bisa melihat dengan jelas apa yang dimaksud sebagai koplik spot ini. Jadi dia ada bercak-bercak kemerahan, enantim namanya, karena di dalam mukosa mulut yang ada di mukosa pipi atau bukal dan di palatum ya. Ya. Itu. Nah,
Yang penting juga adalah kita perlu mengetahui masa-masa infeksiusnya. Kapan toh yang paling menular? Sebetulnya masa paling menularnya adalah H-4 ya, sebelum munculnya ruam sampai dengan H+4 setelah munculnya ruam. Ya. Repotnya H-4 ketika gejalanya masih hanya batuk pilek biasa ya, belum keluar ruam itu, wah orang kadang-kadang nggak aware ya. Nggak, paling mau batuk pilek biasa, mungkin masih kemana-mana, anak kecil juga mungkin nggak pakai masker. Nah, di situ sebetulnya potensi apa penularannya ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu kan tidak mudah ya. Nah, apalagi di masa-masa Lebaran nanti pengennya kumpul keluarga, biasanya kumpul terah ya yang jumlahnya sampai 50 ya 60 terahnya gitu. Eh, ya yang bisa kita lakukan adalah memastikan semua menjaga protokol kesehatan. Yang sedang kurang sehat sebaiknya memakai masker gitu ya. Nah, apa yang batuk juga harus memakai masker. Yang sedang bergejala sebaiknya tidak usah berangkat kumpul gitu ya. Nah, ini ya susah ya. Ya, ketemunya setahun sekali kok nggak dilarang-larang gitu ya. Ya. Slide berikutnya. Untuk manifestasi kulitnya atau ruam, jadi ruamnya itu menyebar mulai dari kepala, kita sebut sebagai sepalokaudal, jadi dari kepala kemudian ke ekor ya, ke bawah ya, ke ekstremitas gitu. Dan biasanya dimulai dari belakang telinga, ke muka, kemudian dada, baru ke tangan dan kaki. Ini bentuknya seperti ini ya. Khusus yang di area yang muka dan sebagian dada atas itu ruamnya itu akan konfluen jadi kayak gemblok-gemblok gitu ya, menggerombol. Sementara yang di tangan dan kaki dia akan diskret, akan ya terlihat satu-satu makul-papular. Jadi ada yang merah saja tapi ada yang berupa papul. Papul itu nanti bangunannya ada tonjolannya gitu. Kalau diraba, oh ada tonjolannya seperti itu ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran stadium tadi dan kemunculan dari tanda-tanda tadi ya. Baik itu batuk pilek, kemudian bercak koplik, dan apa kemungkinan komplikasinya yang terjadi ya. Ini di sini misalnya pneumonia itu ya biasanya baru muncul setelah 4 atau 5 hari sejak munculnya ruam ya. Kemudian kemungkinan ada komplikasi yang berat yang melibatkan sistem saraf adalah kita sebut sebagai ADEM ya, ADEM, acute disseminated encephalopathy ya. Ini kejadiannya sebetulnya agak jarang ya, satu mungkin di antara 10.000 kasus ya. Dan campak ini bisa menyebabkan gejala yang munculnya beberapa tahun setelahnya, yang berupa satu kelainan saraf yang kita sebut sebagai SSPE ya. Ini subacute sclerosing panencephalitis. Kasusnya sangat jarang, tetapi kalau itu terjadi biasanya kita akan mencari tahu ini mungkin dulu pernah terinfeksi campak ya. Karena dia onsetnya mungkin 7 sampai 10 tahun setelah paparan atau setelah infeksi. Dan ini sekali lagi di stadium yang prodromal, gejalanya susah dibedain ya dengan infeksi virus yang lain. Baru ketika muncul ruam kita menduga-duga ini campak apa bukan. Kemudian setelah sembuh, ruam yang tadinya berwarna kemerahan itu akan berubah menjadi kehitaman ya, hiperpigmentasi. Dan sebagian akan kayak berskuama. Berskuama itu mengelupas gitu ya, bersisik gitu ya. Nah, pemeriksaan yang bisa kita lakukan karena sebetulnya mudah diidentifikasi secara klinis, tetapi kita juga tahu bahwa penyakit ini banyak temannya, banyak yang mirip-mirip ya. Nah, untuk kepentingan penegakan diagnosis dan surveillance, semua kasus yang kita curigai sebagai campak harus diambil spesimen darahnya, serumnya bisa untuk diperiksa secara serologi. Apakah nanti ditemukan ada IgM yang positif dan IgG yang positif. Kita kirim ke misalnya Labkesmas ya. Slide berikutnya. Ya, ini gejala-gejala yang lain ya, mungkin ada pembesaran kelenjar limfa sedikit ya. Pada saat fase prodromal ada konjungtivitis, anak juga mungkin jadi
agak fotosensitif ya, agak nggak mau di tempat terang gitu ya. Dan ini adalah contoh-contoh beberapa penyakit yang mirip. Nah, salah satunya adalah rubella. Karena ini penting ya, karena vaksinasi yang sekarang diberikan itu adalah combined vaccines antara measles, campak itu namanya rubeola, ya. Sementara satunya adalah rubella, ya measles and rubeola dan rubella, campak dan campak Jerman. Gejalanya sangat mirip, ya. Ini atau mungkin ini satu drug reaction atau alergi obat kadang-kadang juga munculnya sebagai ruam atau merupakan infeksi dari human herpesvirus ya. Ini yang kita agak susah ya karena nggak pernah kita periksa ini. Tapi sebetulnya ada beberapa eh, virus-virus yang bergejala eksantim atau ruam ya. Slide berikutnya. Oke. Next. Nah, tadi ya untuk diagnosis selain klinis untuk kepentingan penegakan dan juga surveillance kita menggunakan pemeriksaan serologi ya ELISA karena kalau ya PCR lebih bagus tetapi mungkin menjadi terlalu apa ya costly ya terlalu mahal ya. Kemudian ini prognosisnya sebetulnya measles itu termasuk penyakit yang self-limiting disease. Jadi dia akan sembuh sempurna meskipun eh, gejala-gejala berat, komplikasi itu bisa terjadi khususnya pada anak balita, apalagi infant di bawah 1 tahun yang mereka belum mendapatkan vaksinasi. Itu bisa eh, bermanifestasi yang lebih berat. Ya, slide berikutnya. Ya, nah ini saya mencoba untuk sedikit memberikan gambaran perbedaan antara campak dan rubella karena dia sama-sama ya. Nah, namanya aja mirip banget ya, rubeola and rubella. Sangat mirip, gejala prodromalnya sama-sama menular melalui droplets. Masa inkubasinya mirip-mirip juga ya. Kadang-kadang rubella lebih lama, hanya memang eh, komplikasi yang terjadi relatif lebih sering dan lebih berat pada campak dibandingkan rubella. Ya. Slide berikutnya. Ya, hanya saja rubella sekalipun pada umumnya ringan, kalau rubella ini terjadi pada ibu hamil, maka dampaknya ke janin atau ke fetusnya akan sangat merugikan. Kalau terjadi pada ibu hamil, janin yang lahir itu bisa mengalami apa yang kita sebut sebagai congenital rubella syndrome yang ditandai dengan katarak, penyakit jantung bawaan, bisa PDA ya, atau ASD, kemudian ketulian, gangguan pendengaran, dan keterlambatan perkembangan motorik karena mungkin sebagian mengalami mikrosefali dan seterusnya. Jadi pada orang dewasa itu gejalanya sangat ringan ya. Tapi kalau terjadi pada ibu hamil itu sangat fatal ya. Sehingga itu sebabnya ketika WHO ya di tahun 2013 ya mulai menyampaikan tentang peta jalan ya roadmap untuk measles elimination and control of rubella, maka kemudian pemberian vaksinasi campak yang sebelumnya itu tunggal saja, berisi antigen campak saja, kemudian didorong untuk berisi combined vaccine yang berisi campak dan rubella. Karena selain ingin melakukan eliminasi campak, kita juga ingin mengendalikan kejadian congenital rubella syndrome pada bayi. Ya, sehingga diberikanlah vaksinasi MR yang di Indonesia sudah dimulai tahun 2016 ya. Slide berikutnya. Ya, jadi yang komplikasi paling sering adalah diare, kemudian otitis media, kadang telinga tengah, pneumonia, ya, laryngotracheal bronchitis yang lebih berat bisa ensefalitis, ya, ataupun komplikasi jangka panjang yang kita sebut sebagai SSPE. Ya, slide berikutnya. Ini tadi ya untuk gambaran saja, ya, di beberapa laporan jika sudah terjadi pneumonia ya dan pneumonia itu berat maka memang
case fatality rate-nya menjadi cukup tinggi ya, kematiannya akan meningkat sangat signifikan ya. Slide berikutnya. Nah, diagnosis sekali lagi sebetulnya kita cukup berdasarkan klinis saja ya. Apakah ada tadi demam, fase prodromalnya, ada konjungtivitis, cough and coryza, plus ruam. Ini memang untuk mengetahui ini campak atau bukan, itu kita memang sebagai kalau teman-teman yang klinisi ya atau nakes, itu kita memang perlu tahu ya ini dari mana keluarnya ruam, apakah ruamnya muncul pada saat demam. Karena nanti kalau ruamnya muncul setelah demamnya turun, ada penyakit lain lagi yang juga disertai dengan ruam, namanya exanthema subitum. Itu grup before withdrawal itu ada beberapa, karena jadi kita memang perlu mengidentifikasi ya kapan kemunculannya, dari arah mana ya, persebarannya untuk membantu membedakan ini campak atau bukan ya. Kemudian tadi pemeriksaan molekuler maupun serologi kita perlukan untuk kepentingan, sebetulnya juga kepentingannya untuk surveillance, dan juga meskipun campak itu adalah RNA virus ya, genotipenya tadi ada beberapa, tetapi secara antigenik ya itu dia relatif tidak banyak berubah ya, karena tadi ya antigen yang berperan untuk di permukaan itu dia tidak banyak berubah, sehingga dari dulu sampai sekarang strain dari campak itu relatif tidak berubah ya. Yang utama ada dua saja ya, D3 dan B8 itu udah bertahun-tahun, karena kita tahu campak itu pertama kali bisa diisolasi virusnya di tahun 53, jadi sudah cukup lama dan relatif tidak seperti COVID yang hampir setiap tahun itu dia ada mutation ya dari strainnya, ini tidak terlalu banyak. Ya, slide berikutnya. Bagaimana dengan tata laksananya? Ya, karena ini penyakit yang self-limiting disease, tidak ada obatnya. Slide berikutnya. Ya, sebetulnya tidak ada ini yang spesifik, terapi yang spesifik ya. Itu slide saja berikutnya. Oh, ya, baik. Kemudian tidak ada terapi yang spesifik, terapi yang diberikan bersifat suportif. Nah, penurun panas ya. Kalau ada muntah-muntah ya diberikan anti muntah. Tadi kalau saya boleh kembali tadi slide, mungkin tadi saya lupa meng-highlight. Ya. Oh, kok harusnya bukan yang ini. Slide berikutnya. Harusnya di pemberian vitamin A ya, pemberian vitamin A untuk mencegah terjadinya keratitis. Jadi pada bayi kurang dari 6 bulan kita berikan 50.000 international unit, 6 bulan sampai 1 tahun 100 international unit, 100.000 international unit, dan selebihnya di 200.000 international unit itu tersedia di puskesmas maupun di rumah sakit ya. Karena penyakit ini nggak ada obatnya, maka ini termasuk penyakit yang masuk kelompok PD3I ya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau vaccine preventable diseases. Dan ini adalah jadwal pemberian imunisasi ya, ini sesuai dengan jadwal yang dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Ini yang terakhir saya rasa. Jadi mulai diberikan di usia 9 bulan ya dengan kombinasi M dan R, kemudian dosis keduanya di usia antara 15 sampai 18 bulan. Boosternya, dosis penguatnya nanti pada saat usia masuk sekolah melalui program BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah kelas 1 SD. Nah, itu. Nah, slide berikutnya. Ya, ini ya, kalau kita lihat. Jadi, yang sebetulnya yang menjadi kunci supaya tadi tercapai herd immunity adalah dosis keduanya. Ya. Yang ini masih menjadi tantangan ya di kita secara nasional, karena sekalipun DIY misalnya sebagai contoh ya, DIY kan memang selama ini dikenal sebagai provinsi dengan cakupan vaksinasi yang bagus. DIY itu cakupan vaksinasi MR1 itu di atas 95%, 96%. Tetapi MR2-nya yang 18 bulan itu di bawah 90%. Jadi sebetulnya memang masih belum optimal ya. Nanti di slide berikutnya saya akan tunjukkan kenapa kita harus mencapai cakupan yang sedemikian tinggi termasuk di dosis keduanya ya. Slide berikutnya. Nah, ini
vaksin MR ini sudah terbukti ya, dia memiliki efikasi yang baik, kemudian juga efektif karena setelah pemberian vaksinasi maka titer antibodi itu yang tadinya sekitar 10% meningkat menjadi 80% untuk yang campak dan 98% untuk rubella. Ya. Vaksinnya juga relatif aman, tidak ada laporan eh, efek simpang yang berat, ya. Reaksi-reaksi kecil seperti mungkin kemerahan di lokasi penyuntikan, nyeri atau demam itu hal yang biasa dengan rasio yang sangat kecil sehingga vaksin ini intinya sudah lolos ya untuk bisa diberikan gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan persistensi dari kekebalan, immunity persistence ya setelah 2 dus MR. Nah, kalau di tahun pertama itu jelas bagus banget ya, seropositivity rates-nya itu sangat bagus untuk keduanya. Setahun setelah pemberian vaksinasi dosis kedua MR sangat bagus ya, seropositivity baik untuk measles maupun untuk rubella dan untuk apa geometric mean titers-nya, jadi kan pengukurannya menggunakan ini ya, indikator itu GMT, itu ada sedikit penurunan tapi sangat tidak berarti, artinya masih dalam level protektif. Kalau kita lihat di rentang waktu 3 sampai 5 tahun setelah pemberian dosis kedua masih bagus ya. Campak tuh seropositif rate-nya masih di atas 94%. Rubella sedikit menurun ya. Juga tidak ada no significant geometric mean titers atau concentration yang turun yang mengakibatkan protective levelnya itu menurun. Hanya kalau kita lihat di 10 tahun ya, ini dengan catatan ya, dos keduanya sudah harus bagus ya. Nah, itu sudah mulai ada yang kurang baik. Tapi hanya sedikit, sebetulnya hanya sekitar 5% yang kita sebut sebagai mereka adalah low titers ya. Memang titernya rendah ya. Dan mulai ada GMT-nya mulai turun ya, tapi masih protektif ya. Jadi begitu pentingnya kita itu memastikan cakupan vaksinasi campak keduanya itu baik supaya 10 tahun berikutnya masih protektif level perlindungannya, meskipun pasti perhitungan titer antibodinya sudah mulai turun tapi masih dalam level yang protektif ya. Ini di 20 tahun ya kita lihat juga dari sisi seropositivity masih cukup baik ya. Nah, itu sebabnya mengapa kita betul-betul harus memastikan cakupan vaksinasi campak yang kedua itu harus bagus ya, supaya tadi kita mengharapkan karena di Indonesia ini setelah bias di usia SD kelas 1 praktis sudah nggak ada lagi vaksinasi masuk program nasional ya. Kalau misalnya secara voluntary individu-individu mau menambahkan melakukan boostering vaksin dengan MMR misalnya ya, mumps, measles and rubella karena tersedia juga, itu bisa saja di usia adolescence ya. Kalau di Amerika 12 tahun sampai 15 tahun ada booster lagi di usia remaja ya. Tapi di kita kan memang belum masuk program sehingga kita asumsikan setelah kelas 1 SD sudah nggak ada lagi pemberian penguat ya, dosis penguat. Sehingga di dosis kedua tadi harus cukup baik ya supaya menghasilkan tadi proteksi yang cukup panjang. Slide berikutnya. Ya, kalau sekarang situasinya sudah terjadi KLB, maka ya kita harus melakukan apa yang disebut sebagai ORI, Outbreak Response Immunization. Slide. Ya, ini adalah mekanisme ya untuk melakukan ORI ya. Memang sudah ada panduannya dari Kementerian Kesehatan tentang petunjuk teknis bagaimana melakukan ORI. Ini sebaiknya adalah sesegera mungkin ya 7 hari setelah KLB kriteria atau digelar KLB-nya terpenuhi ya. Ini diharapkan dalam waktu 3 minggu sudah bisa diselesaikan untuk melakukan ORI ya, cukup dengan diberikan 1 dosis ya vaksin MR 1 putaran. Targetnya harus 95%. Nah, ini di beberapa wilayah, kalau di Sleman bagus, targetnya terpenuhi ya. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman di Dinas Kesehatan, tapi di wilayah lain ORI-nya banyak yang kurang successful. Nah, ini
akan selalu menjadi tantangan ya ke depan, bahwa akan ada wilayah-wilayah yang merupakan kantong-kantong campak ya ke depannya. Slide berikutnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan ORI atau vaksinasi kejar. Ya. Ini prioritasnya adalah untuk anak usia 9 bulan sampai dengan 59 bulan. Ya, ini ditargetkan sampai bulan Maret 2026. Ya, lokasi untuk melakukan kegiatan ini bisa di puskesmas, ya, posyandu, bisa di PAUD, ya, di sekolah, TK, tempat ibadah, ya, di pos pelayanan mudik. Ini termasuk yang juga kita harapkan bagi mereka yang putra-putrinya, ya, anggota keluarganya yang masih kecil belum melengkapi cakupan vaksinasi dosis kedua, sebisa mungkin sebelum mudik itu dikejar vaksinasinya, ya. Slide berikutnya. Nah, ini daftar kabupaten kota ada 102 yang melaksanakan ORI, ya, dan vaksinasi kejar atau catch up vaksin campaign. Ini termasuk di DIY sudah dilakukan, ya. Slide berikutnya. Nah, target dari eliminasi campak dan rubella ini kalau kita lihat di slide berikutnya, ya, ini adalah target global. Jadi kita di tahun 2030 ya ada begitu banyak target yang endpointnya itu di tahun 2030 ya. Teman-teman mungkin masih ingat mungkin apa dan yang sekarang masih aktif di program tahun 2030 itu dicanangkan oleh WHO sebagai endpoint untuk hampir semua roadmap penyakit infeksi ya. Dengue juga tahun 2030 kematiannya harus 0 ya, jadi campak juga. A World Free of Measles and Rubella tahun 2030. Waduh, berat banget ya. Tahun 2020 aja KLB-nya masih banyak. Cakupannya masih banyak yang di bawah 90%. Aduh, pusing ya. Ya, padahal di sana sini dana kesehatan juga sangat terbatas sekarang, terus terang saja ya. Goalsnya adalah achieve and sustain the regional measles rubella elimination ya. Jadi untuk mempertahankan eliminasi ya kita belum berhasil eliminasi. Nah, padahal harusnya dipertahankan. Ya, kita targetnya tahun 2026 ya. Ini jelas tidak bisa memenuhi target, orang tahun 2026 malah KLB-nya terjadi di mana-mana ya. Tapi tetap kita terus mentargetkan agar bisa melakukan eliminasi campak. Karena kita sudah berhasil melakukan eliminasi untuk polio ya. Slide. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ini secara nasional ya. Untuk MR1 di tahun 2022, tahun 2020 malah justru lebih rendah lagi. MR2 ya turun, ini nasional. Kalau DIY MR1-nya bagus sekali di atas 95, tapi MR2-nya masih di bawah 95, tapi di atas 85 ya. Jadi itu Jogja ya. Wilayah lain masih sangat challenging ya. Slide berikutnya. Nah, ini target cakupan imunisasi ya tahun 2026 ya. Ini kita lihat memang kita baseline-nya juga masih kurang baik ya. Di tahun 2025 kita mentargetkan itu, di tahun 2026 ya untuk kabupaten kota 87% ya. MR1 88 ini masih semua masih di bawah target ya. Tapi itu mungkin ini adalah target realistis berdasarkan baseline yang kita punyai ya. Jadi ya kita nggak akan mungkin tiba-tiba mencapai 95%. Itu diharapkan tahun 2029. Kalau memang kita konsisten dan isu-isu di lapangan terkait vaksinasi ini juga bisa kita atasi karena di lapangan juga masih banyak tantangan terkait beberapa anggota masyarakat yang belum bisa menerima vaksinasi campak rubella ini ya. Slide berikutnya. Ya, ini sebagai akhir. Jadi campak adalah penyakit infeksi virus yang sangat menular karena dia memiliki reproductive number yang tinggi dan berpotensi menimbulkan wabah. Gejala klinisnya ini sebetulnya adalah self-limiting disease, gejala klinisnya dari yang ringan, tapi juga pada beberapa populasi tertentu bisa menjadi berat, khususnya mereka yang belum mendapatkan imunisasi, dan bahkan kematian sudah dilaporkan oleh karena campak, khususnya pada juga individu yang rentan, misalnya dengan kondisi buruk, penyakit-penyakit dengan komorbiditas yang lain.
penyakit ini sebetulnya dapat dicegah dengan pemberian imunisasi. Imunisasinya, vaksinnya sangat tinggi, efektivitasnya cukup baik, dan kalau dia diberikan 2 dosis, maka protection levelnya itu cukup panjang ya, di atas 10 tahun ya. Untuk itu memang mau tidak mau untuk bisa mencapai eliminasi campak di tahun 2030, kita harus mengejar vaksinasi agar mencapai cakupan yang tinggi, MR1 di atas 95%, demikian juga dengan MR2. Nah, ini tentu menjadi tugas kita semuanya ya untuk mencapai hal ini demi tadi ya generasi emas Indonesia di tahun 2045 ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan bisa membantu kita semua untuk mengingat kembali dan juga membantu nanti kalau kita sebagai nakes kita berinteraksi dengan masyarakat, membantu untuk mengingatkan betapa pentingnya pemberian vaksinasi untuk campak. Saya kembalikan kepada Mbak Siska. Terima kasih Mbak Siska. Ida, ya, mohon izin. Apakah suara tetap terdengar? Kedengeran, Mbak. Baik, terima kasih Dr. Ida, paparan yang luar biasa. Kita beri aplaus dengan memberikan lope-lope ada dengan like. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Ida yang sangat luar biasa paparannya ya, teman-teman, dan mudah-mudahan bisa menjawab tadi ada Mbak pertanyaan. Siska, maaf feedback Mbak. Oh iya, mohon izin. Ya mungkin ada kebuka 2 device. Iya. Apakah suara saya terdengar? Oke, Ya, sekarang better sudah. sekarang. Oke. Mohon maaf karena saya harus tadi saya Mendua, double mendua. karena mendua dokter. Mohon maaf. Baik, terima kasih Dr. Ida, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di kolom chat. Yang pertama dari Mbak Magda dari Yayasan Victory Plus. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya, salam sehat Dr. Ida, katanya. Ini pertanyaan dari teman-teman KJS Arundaya. Apa dampaknya pada ada dan harus bagaimana untuk menjaganya? Seperti itu, dokter. Ya. Barangkali langsung ditanggapi. Monggo dipersilakan, dokter. Terima kasih Mbak Siska. Mbak Magda, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih pertanyaannya. Mbak Magda dan teman-temannya ini luar biasa sekali dalam mendampingi anak-anak Ada. Jadi campak, meskipun dia ini adalah vaksin hidup yang dilemahkan, tetap bisa diberikan untuk Ada dengan syarat adanya dalam kondisi yang baik. Syukur-syukur kalau datanya memungkinkan, misalnya viral load-nya undetectable, CD4-nya di atas 20% dan tidak ada tanda-tanda sedang sakit, tidak gizi buruk, bisa diberikan ya vaksinasi campak untuk Ada ini. Jadi kalau yang sudah besar, yang sudah melewati usia-usia kapan campak diberikan, ya seharusnya kita tidak bisa memberikan lagi, tapi kita harus memberikan anjuran agar mereka berhati-hati ya, karena tadi kalau mereka itu tidak lengkap vaksinasinya di dosis kedua, maka akan terjadi penurunan ya. Jadi setelah tadi ya, sebetulnya setelah 5 tahun itu sudah mulai ada penurunan ya dari titer antibodi meskipun masih protektif. Tapi pada anak-anak ini kita harus sangat hati-hati karena kondisinya bisa jadi mungkin kadang-kadang up and down, ya CD4 kadang-kadang turun dan sebagainya. Nanti ini harus mendapatkan perhatian. Artinya mereka adalah kelompok yang harus dilindungi
Jadi kalau mereka harus berinteraksi, misalnya ini nih, musim Lebaran ini mereka harus ikut mudik ya, atau bertemu dengan banyak orang. Untuk anak yang sudah cukup besar bisa diberi pemahaman lebih baik mereka memakai masker ya. Karena risikonya tidak hanya campak tapi juga semua penyakit yang droplet and airborne transmission disease ya. Kan kita tahu juga banyak kan. Nah ini jadi seperti itu. Eh, Prinsipnya bisa diberikan. Jadi vaksinasi campak bisa diberikan kepada anak ada dengan syarat tadi ya. Seperti itu sih Mbak Magda. Ya, terima kasih Dokter Ida. Mbak Mada, apakah sudah bisa diterima? Ya, baik. Pertanyaan kedua, Dokter Ida, ini dari Pak. Mas Nurfianto Giar Pangidung. Ya, pertanyaannya adalah faktor apa yang menyebabkan dan mendorong masyarakat untuk menjadi kelompok masyarakat yang anti vaksin dan apakah ada hubungannya dengan peningkatan kasus campak di Indonesia? Demikian dokter pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Nurfianto ya. Ini juga memang pertanyaan yang sering ya disampaikan oleh teman-teman maupun masyarakat. Kalau sudah ada bukti yang jelas bahwa nih vaksinnya aman, vaksinnya memberikan manfaat, tapi ya kenapa tetap saja ada yang tidak mau divaksin gitu. Jadi memang kelompok masyarakat yang istilahnya adalah vaksin hesitancy ya. Jadi belum bersedia divaksin itu memang dari waktu ke waktu ada ya. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang pun ada. Nah, ini ternyata faktornya macam-macam ya, dan itu memang harus kita gali. Kami sendiri sebagai saya mungkin anggota dokter anak juga kita harus betul-betul mengetahui ya ini alasannya orang tua tidak mau divaksin itu apa. Kadang-kadang hanya ada alasan sederhana seperti takut nanti kalau efek sampingnya jadi demam, padahal kalau demam bisa bikin kejang. Itu tetangga saya gitu ya, habis divaksinasi malah demam, habis itu kejang, sehingga takut ya seperti itu. Nah ini kan hal-hal semacam ini harus kita jelaskan bahwa sebetulnya kejadian tadi ya demam itu mungkin satu di antara 100.000 atau 1 juta, karena kan biasanya trial untuk pengembangan vaksin itu juga melibatkan subjek yang banyak ya, puluhan ribu, dan mereka akan mengikuti selama beberapa tahun untuk melihat apakah ada risiko-risiko yang semacam itu demi karena keselamatan atau eh, apa patient safety kan juga menjadi utama ya, kesejahteraan subjek menjadi yang utama. Nah, sebetulnya mungkin itu kadang-kadang kejadiannya ya jarang saja, tapi mungkin pas gitu ya. Oh, dapat cerita gitu. Itu ada itu yang sederhana seperti tadi, kadang-kadang hanya ketakutan yang eh, terjadi karena informasi ya, cerita yang ya mungkin tadi ya mungkin hanya satu atau beberapa dari sekian banyak ya puluhan ribu yang divaksin, itu hanya sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, faktor religius ya. Faktor religius ini memang kita tahu di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, maka ingin mengharapkan agar vaksin yang diberikan itu harus yang halal ya. Isu halal haram itu juga selalu mengemuka dari waktu ke waktu, dan sejauh ini sudah ada fatwa ya dari Majelis Ulama Indonesia tentang vaksin MR ini. Jadi vaksin itu menurut fatwa MUI, silahkan nanti bisa mengakses ya fatwa MUI di tahun 2016 dan 2017 tentang vaksinasi secara umum dan untuk MR. Jadi vaksinasi, pemberian vaksin itu hukumnya boleh, mubah ya, hukumnya boleh ya. Kemudian eh, harus yang diberikan adalah yang halal ya. Akan tetapi ya, ketika eh, vaksin yang tersedia saat ini misalnya itu ada yang bersinggungan dengan produk yang tidak halal ya, tetapi meskipun hasil akhirnya, produk akhirnya sudah suci dari najis, ya itu ada ininya dari fatwa MUI juga. Kita melihat eh, harus ada satu bukti penjelasan dari para ahli ilmiah bahwa memang tadi ya
penyakit ini memiliki risiko untuk bisa menyebabkan sakit yang berat, kematian, ya. Nah, sudah ada bukti ilmiahnya. Dalam keadaan seperti ini, ketika tadi ada risiko kesehatan yang bisa juga berakibat fatal, sementara misalnya yang halal tidak tersedia, maka demi untuk kesehatan itu vaksinasi ini wajib diberikan untuk menyelamatkan nyawa. Nah, itu ada di fatwanya, nanti bisa dipelajari. Jadi halal itu iya, kita berharap, tapi kita tahu beberapa vaksin yang sudah bisa diproduksi oleh PT Bio Farma contohnya ya, itu semuanya pasti halal, tapi beberapa vaksin hanya sedikit sebetulnya sekarang yang di hulunya diproses waktu memanen gitu ya, memanen ini calon ya, itu mungkin ada menggunakan zat ya yang itu diperlukan supaya kemudian menghasilkan eh, biji vaksin yang baik, tapi biasanya di end produknya itu sudah dinyatakan suci ya, atau tidak ada najis yang tersisa. Tapi memang untuk beberapa orang itu mungkin hal ini juga cukup sensitif. Nah, sehingga mengapa ada fatwa dari MUI. Jadi seperti itu. Jadi kalau bagi kami ya tenaga kesehatan ya kami menjelaskan bahwa campak ini penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ya kita berharap kalau memang ini adalah upaya agar anak-anak itu menjadi lebih sehat, tidak terkena sakit, karena kita juga tidak pernah tahu apakah anak yang sakit itu akan baik-baik saja ataukah dia termasuk satu di antara yang berkembang menjadi berat. Jadi kalau memang tersedia tadi ya upaya untuk bisa mencegah supaya mereka tidak menjadi sakit, apalagi sakit yang berat, tentu ini merupakan hal yang baik yang kita lakukan ya. Untuk aspek tadi itu nanti sudah ada fatwanya seperti itu. Apakah berhubungan dengan banyaknya ini? Saya rasa mungkin tidak bisa langsung seperti itu ya, Mas Nurfianto, karena yang jelas tadi datanya menunjukkan KLB-nya terjadi karena cakupannya rendah. Meskipun sudah lebih banyak orang divaksinasi, sebetulnya kelompok yang hesitant vaksinasi ini tidak tidak lebih banyak dari yang sudah bersedia divaksinasi. Tapi khusus untuk campak, vaksinasinya harus sangat tinggi cakupannya. Nah itu PR-nya. Kalau kita lihat tadi kan secara nasional masih di 70-an untuk vaksinasi MR dosis kedua ya. Wah itu masih perjuangannya masih berat. Gitu. Ya. Yes, baik. Terima kasih, Dokter Ida. Pertanyaan selanjutnya, Dokter. Waduh, ini sangat menarik rupanya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, Dokter. Mohon izin. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Tia Yunita Sari. Pertanyaannya adalah, apakah ada asupan nutrisi tertentu untuk membantu pemulihan pasien campak, Dokter? Monggo, Ya. Dokter Ida. Terima kasih Mbak Tia. Jadi yang penting pasien campak harus mendapatkan vitamin A ya, 2 dosis hari pertama dan hari kedua. Dosisnya sesuai dengan usianya. Kalau masih di bawah 6 bulan 50.000, kalau di atas 2 tahun yang 10 tahun, 11 tahun pakai 200.000 international unit vitamin A, 2 dosis berturutan harinya. Kemudian dari beberapa publikasi zinc itu juga baik untuk diberikan suplemen ya. Sementara untuk nutrisi ini penyakit yang tidak berkaitan dengan apa namanya oral fekal ya. Jadi tidak ada sejauh ini tidak ada apa ya larangan ya. Misalnya tidak boleh makan ini atau itu, tidak, justru makanan yang bergizi ya, MBG. Ya, makanan bergizi nggak harus yang MBG ya, yang nggak gratis aja. Makanan yang bergizi yang high protein itu sangat disarankan ya, karena protein sangat berperan dalam pemulihan ya untuk kondisi pasca sakit ya, seperti itu. Jadi ini kan tentu kita tidak bisa mematok ya, karena
tergantung usianya juga ya Mbak Tia ya. Misalnya yang sakit itu misalnya masih bayi ya, misalnya berusia di bawah 6 bulan, misalnya dia sudah terpapar campak, tentu ya makanan yang paling baik untuk dia kalau dia masih ASI adalah ASI. Tapi kalau dia juga sudah mendapatkan apa ASI plus misalnya sufor ya itu yang diberikan. Untuk anak yang lebih besar sesuai dengan makanan yang dia konsumsi sehari-hari. Jadi anak di atas usia 1 tahun kan sudah bisa menu keluarga ya. Nah itu upayakan agar tetap diberikan khususnya yang protein tinggi. Itu di Ya, samping tadi terima suplemen ya. kasih. Ya, baik, terima kasih Dokter Ida. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Tia. Selanjutnya Dokter, ini ada pertanyaan terakhir ya Dokter. Ya. Tetapi kami rangkum dari 3 penanya karena semuanya menanyakan tentang vaksin. Yang pertama itu dari Ibu Wijayanti dari Banjarnegara. Ini menanyakan apakah orang dewasa yang sudah vaksin itu dapat kena campak. Dan manifestasinya jika orang kena campak yang kedua itu seperti apa. Kemudian yang kedua dari Mbak Novi. Mbak Novi ini menanyakan terkait mengapa vaksin campak itu belum boleh diberikan pada bayi kurang dari 9 bulan. Dan pencegahannya apa yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian, wah ini pertanyaannya anak beranak ini sepertinya Mbak Novi ya. Yang kemudian pemberian vaksin lain yang sudah boleh diberikan bisa menurunkan angka penurunan campak itu apa seperti itu. Kemudian yang terakhir dari Autisme ini ya, bukan? oh ya Arini, ini Mbak menyebabkan Arini, Mbak autis Arini ya. ya MMR dari Mbak MMR. Arini Ya, dokter. ya. Oh ini ada tambahan lagi rupanya ya. Ya baik dokter, monggo di apa namanya Ya, dijawab dulu dokter. ya. Yang orang Dipersilakan. dewasa tadi ya kayaknya ya. Yang Ye, pertama tuh orang ya. dewasa. Ya, ini dari Mbak siapa deh, Mbak Wijayanti ya. Heeh, Ye, Mbak ya. Wijayanti Jadi Banjarnegara. betul betul Mbak Wijayanti, eh, kasus di DIY yang di Gunung Kidul itu yang terkena adalah nakes. Jadi beliau kan orang dewasa ya, justru terpapar dari pasien campak, pasien anak yang campak. Nah, dalam hal ini orang dewasa kita mungkin perlu merunut kembali ya, apakah dulu saya khawatir karena dulu itu ya kalau sekarang sudah dewasa, sementara program booster dan campak MR itu kan baru di tahun-tahun setelah tahun 2000 ya. Jadi kalau dia usianya sudah di atas 20 tahun, saya khawatir dia mungkin tidak mendapatkan vaksin dosis kedua ya, yang 18 bulan itu. Kalau dulu kan hanya diberikan 1 kali, 9 bulan saja. Sempat itu ya di beberapa tahun yang lampau ya. Jadi barangkali dia tidak mendapatkan dosis kedua sehingga setelah sekian waktu ya 10 tahun itu mungkin sudah menurun apa namanya titer antibodinya yang sudah tidak dalam kadar protektif lagi ya protektif level. Nah ini mungkin yang membuat dia kemudian berisiko terpapar karena eh, kami juga belum lama ini ada teman sejawat dokter juga yang terpapar campak dari pasiennya. Dia juga bertanya-tanya, aduh, padahal saya dulu juga udah pernah dicampak. Ya saya sampaikan mungkin dulu eh, termasuk yang dosisnya hanya 1 kali yang usia 9 bulan itu ya mungkin boosternya belum sehingga setelah sekian waktu sudah jadi sekarang ini sebetulnya apa justru yang berhati-hati juga orang-orang dewasa ya yang kenapa juga orang dewasa bisa jadi orang dewasa tertular dari orang dewasa lainnya yang sedang kena campak karena menurut eh, apa beberapa publikasi orang yang sudah pernah apa terpapar eh, pemberian vaksin campak, kalaupun nanti setelah sekian waktu dia kena campak, itu gejalanya nggak khas. Ya, bisa jadi hanya batuk pilek aja, demam, ruamnya juga tidak khas, tidak seperti tadi ya, seperti anak-anak tadi yang jelas ya mulainya dari mana. Nah,
sehingga orang itu tidak aware kalau dia itu sedang menderita campak. Nah, dia karena tidak aware ya dia mungkin merasa aman-aman saja, dia kemana-mana mungkin tidak memakai masker ya, karena dia merasanya nih aku kan anak mungkin mau flu ini gitu kan, orang meriang-meriang gitu kan banyak banget ya. Flu-like illness itu kan in general sama dan hampir semua viral illness itu gejala awalnya juga mirip. Demam, rasa tidak enak seluruh badan ya, ngilu-ngilu, mata rasanya panas itu hampir sama semua sehingga memang sulit dibedakan. Jadi memang di masa-masa ketika transmisi campak sedang tinggi ini memang orang-orang dewasa justru juga harus hati-hati, khususnya mereka yang mungkin dulu nggak divaksinasi campak ya, atau vaksin campaknya hanya 1 kali. Nah ini perlu berhati-hati seperti itu. Kemudian tadi berikutnya apa tadi ya Mbak Siska ya? Oh, yang agak panjang ini tadi ya. Pak, vaksinasi lain apa tuh gitu ya? Ini mengapa ya? Oh, Iya, dokter. oh kalau Mbak Novi kenapa belum boleh diberikan pada bayi kurang 9 bulan? Ini masalah epidemiologi Mbak Novi. Jadi di apa negara-negara yang endemis ya berdasarkan data epidemiologinya itu kita menentukan batas pemberian vaksinasi campak berbeda-beda. Jadi seperti di Eropa atau di Amerika itu mereka 12 bulan ya karena kan kasus kasus campak endemisitasnya lebih sedikit dan mungkin juga maternal antibodinya itu bertahan lebih lama sehingga diintroduksinya di usia 12 bulan. Tapi di negara-negara berkembang dengan endemisitas yang tinggi, Indonesia maupun negara-negara ASEAN pada umumnya rekomendasinya 9 bulan. Karena sebelum itu dia masih cukup memiliki maternal antibodi dari ibunya ya, yang cukup melindungi sehingga belum perlu diberikan. Baru ketika sudah cukup rendah dia diberikan. Karena vaksinasi itu akan bagus ya kalau diberikan pada saat apa antibodinya itu rendah, dia akan apa kemudian mempriming ya meningkatkan respon antibodi yang sangat baik. Jadi kenapa? Itu sebabnya kenapa misalnya untuk beberapa vaksin yang harus diberikan multiple dose, maka setelah dosis pertama ya, dosis pertama itu hanya untuk priming saja, untuk mengenalkan tubuh kita terhadap antigen. Dia tidak akan menginjus, tidak akan mendorong dibentuknya antibodi. Nah, jaraknya setidaknya 4 minggu ya. Karena apa? Karena kalau diberikan 2 minggu belum akan efektif karena dia masih tinggi kan antibodi yang dibentuk yang pertama kali, harus agak turun sedikit baru kemudian diberikan dosis kedua dia akan menginjus peningkatan antibodi yang cukup tinggi ya. Memang ada ininya, ada namanya, ada patternnya ya, ada saatnya kapan kita harus memberikan itu gitu ya. Jadi itu dasarnya adalah epidemiologi untuk menentukan batas usia ya. Kemudian yang sudah bisa menurunkan angka penularan campak. Oh, jadi vaksinasi itu bersifat spesifik untuk disease-nya ya, Mbak Novi. Jadi kalau seorang anak diberikan vaksinasi MR, measles and rubella, maka perlindungannya utamanya adalah untuk kedua penyakit itu, campak dan rubella. Bahwa dengan memasukkan antigen measles dan rubella ke dalam tubuh seseorang itu secara ilmiah bisa diterangkan dia juga mampu menginjus mekanisme terbentuknya antibodi, tetapi relatif antibodi yang rendah untuk yang lain, penyakit-penyakit lain yang mungkin memiliki karakter yang mirip-mirip. Tapi utamanya perlindungan yang akan diberikan adalah untuk ya tadi antigen dari penyakit yang dituju tadi. Jadi kalau pemberian MR ya untuk perlindungan terhadap measles dan rubella. Kalau diberikannya polio ya itu perlindungannya terhadap polio. Nah, kemudian DPT juga demikian. Nah, meskipun teori-teori yang ada ini
contoh pada saat pandemi COVID ya, pertanyaan dari para ilmuwan, kenapa waktu itu justru anak-anak kecil, bayi itu jarang terkena COVID yang berat. Salah satunya adalah tadi mereka itu di usia yang masih muda kan sudah terpapar banyak banget antigen terkait program imunisasi. Itu secara tidak langsung juga selain memberikan perlindungan kepada jenis-jenis penyakit yang berdasarkan jenis antigen vaksinnya, juga mempriming proteksi untuk beberapa yang lain gitu, sehingga dia relatif masih punya gitu ya, punya kekebalan yang bisa mengenali antigen-antigen yang baru. Jadi risiko beratnya lebih sedikit di anak-anak ya pada saat pandemi COVID dibandingkan orang dewasa atau lansia ya, yang sama sekali mereka kan sudah nggak pernah dapat vaksinasi apa-apa kan, setelah sekian waktu lamanya sudah nggak punya kekebalan sama sekali. Kami anak-anak mereka pernah dapat berbagai macam tadi ya vaksinasi itu sih. Ya. Jadi pertanyaannya utamanya adalah untuk M dan R-nya, Mbak. Gitu. Oke, berikutnya tadi yang terakhir adalah yang MMR dengan autisme. Oh iya, Mbak Arini. Jadi wah itu sempat di tahun berapa ya? Wah itu viral banget ya, sampai membuat eh, sebagian tenaga kesehatan juga bahkan pada waktu itu ketakutan ya untuk memberikan MMR ya. Padahal MMR juga adalah vaksin. Sampai akhirnya kemudian sudah ada pernyataan publikasi-publikasi di jurnal bereputasi ya, internasional bereputasi bahwa eh, tidak ada hubungan antara pemberian vaksinasi MMR dan autisme. Bahkan penelitinya yang pernah mempublikasi itu kemudian dinyatakan telah berbuat kebohongan ya, karena dia memang kemudian setelah diteliti dia melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan yang keliru sehingga tadi menimbulkan ya semacam itu kegelisahan yang luar biasa ya, karena orang mengkaitkan itu dengan autisme, tapi kemudian sudah dinyatakan bahwa publikasi tersebut eh, tidak betul ya. Yang bersangkutan juga sudah diminta untuk membuat pernyataan dan dinyatakan tidak ada hubungannya dengan MMR ya, autisme. Jadi itu kejadian yang sama-sama mungkin terlihat naik, tapi sebetulnya tidak ada hubungan sebab akibatnya gitu. Itu sih. Ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Ida untuk telah menjawab seluruh pertanyaan dari peserta. Namun barangkali masih ada pertanyaan dapat disampaikan pada grup chat ya, teman-teman. Nanti akan kami sampaikan kepada Dokter Ida. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan saya izin mengingatkan untuk yang belum presensi, silakan presensi. Dan terima kasih Dokter Ida atas paparannya dan juga respon-respon terhadap semua pertanyaan dari kolom chat, semua dijawab dengan sangat sempurna oleh Dokter Ida. Terima kasih sekali lagi Dokter Ida, dan yang terakhir sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini terkait campak. Yang pertama adalah bahwa campak disebabkan oleh measles virus, di mana measles virus ini merupakan RNA virus yang sangat menular, menyebar lewat droplet, serta kontak langsung dengan sekresi penderita. Kemudian, tingkat penularannya itu sangat tinggi, yaitu antara 12-18, sehingga persentase jumlah orang yang harus kebal oleh karena imuniti tadi, cakupannya harus sangat tinggi, lebih dari 95%. Kemudian, gejala khas meliputi demam tinggi, batuk pilek, konjungtivitis, dan ruam merah-merah yang menyebar. Kemudian, penyakit dapat berat, terutama pada bayi, balita, dan orang dengan imunisasi atau status gizi buruk. Komplikasi serius termasuk pneumonia, kemudian ensefalitis, dan juga malabsorpsi atau vitamin A defisiensi yang meningkatkan risiko kematian. Komplikasi lebih sering terjadi pada anak dengan imunokompromis. Seperti itu dia, dokter.
Kemudian untuk diagnosisnya berdasarkan tanda dan gejala ya. Jadi untuk tata laksananya tidak ada yang spesifik. Terapi yang diberikan merupakan terapi suportif berdasarkan manifestasi dan juga tadi ada tambahan untuk pemberian vitamin A. Kemudian karena tidak ada obatnya sehingga dapat dicegah dengan vaksinasi. Pencegahan paling efektif yaitu dengan vaksinasi MMR dengan cakupan imunitas MR, tinggi. MR. Oke, terima kasih dokter. Nah, untuk mencapai herd immunity ditambah deteksi dini, kemudian isolasi kasus dan juga suplementasi vitamin A pada kasus terkonfirmasi. Nah, untuk pemberian dosis vaksinasi dengan diberikan 2 dosis untuk memberikan persistensi proteksi yang kuat terhadap campak pada tingkat individu. Jika cakupan tinggi, maka dapat menurunkan penularan populasi secara efektif. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ida. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Dr. Ida. Dan selanjutnya saya selaku pembawa menjadi moderator pada pagi hari ini, saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Salam sehat untuk kita semua. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Sesi selaku MC. Oh ya, sekalian Waalaikumsalam, diajak terima foto bareng, kasih. Mbak Oh, nggih, monggo, Siska. monggo Dr. Sesi. Oke, moga-moga. Oke. Ya, Bapak Ibu, ya nggak kerasa ya, karena materinya sangat menarik disajikan. Dr. Ida juga sangat menarik dan update. Sampai nggak kerasa, ternyata dia udah di ujung acara. Oke. Untuk mendokumentasikan kegiatan ini, mohon berkenan untuk open kamera dari IKT. Ada yang bisa membantu mendokumentasikan? Oke, berikan senyum terbaiknya, oke. Dari IKT, anggukkan anggukkan ke kamera. Kalau Ya, ada misalnya yang sudah siap, mengalahkan senyumnya Dr. Ida pokoknya. iya, mengalihkan dunia kita. Iya, betul. Iya, dari kita kuliah sampai sekarang tuh cantiknya tetap awet ya, Masya Allah. Iya, ya ampun, saya sampai heran loh. Oke, dari IKT ada yang sudah ready untuk mengambil gambar? Boleh saya bantu, Dr. Sesi? Baik, terima kasih. Oke, Ya, langsung diabani aja jika nggak apa-apa. baik. Mohon izin untuk slide pertama ya, saya ambil gambarnya. Berikan senyum terbaiknya ini ya. Ya, jangan lupa senyum terbaiknya. Kemudian slide kedua. Kemudian slide ketiga. Slide terakhir. Ya, baik semua sudah saya ambil Dr. Sesi. Alhamdulillah. Terima kasih. Matur sembah Saya nuwun sangat. kembalikan. Oke. Matur sembah nuwun untuk Yeay. Dr. Ida sekali lagi sudah berkenan Kasih. membagikan Nih, mohon informasi, maaf membagikan kalau masih ilmunya. banyak kekurangan. Buatan Nanti dokter, kita sembah nuwun sama-sama sangat. mengakses ya yang terbaru. Iya, betul. Oke, terima kasih juga untuk IKT yang sudah memfasilitasi kita ngobrol pagi hari ini ya, berbagi ilmu. Terima kasih Mbak Siska dan juga tadi yang sudah bergabung ya, Dr. Farah, Kak Silvi sebagai ketua alumni. Nah, mungkin sedikit informasi untuk beberapa pertanyaan ya terkait dengan sertifikat materinya ada di mana gitu ya. Nah, pastikan teman-teman join di WA Group ya. Nah, informasi misalnya ada pertanyaan seputar tentang materi kita hari ini ataupun update tentang informasi guest lecture kita yang lain ada di situ. Tentang materi dan sertifikat akan di-emailkan melalui email yang tadi dituliskan waktu mengisi link pendaftaran. Kemudian, oh ya jangan lupa biar kita selalu update selain ada di grup, boleh juga loh join di
medsosnya IKT gitu. Ada di IG-nya Tropmed UGM, Facebooknya S2 Ilmu Kedokteran Tropis UGM. Mungkin itu, kemudian, nah, tadi karena moderatornya membacakan pantun, saya terpancing. Enggak ya? Saya juga akan bacakan pantun untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini ya. Kakak perempuan namanya Uni, seumuran namanya Sejawat. Selesai sudah guest lecture kita hari ini, semoga bisa memberi banyak manfaat. Yeay, Waduh, keren, cakep. Wah, nyontek dong. iya Ya, tinggal tanya sama terima Chat GPT ya. kasih. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah hadir berpartisipasi hari ini. Barakallah. Ya, terima kasih dari saya dan juga teman-teman alumni juga IKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dokter Ida, matur Saya nuwun pamit sangat. ya. J, Oke, matur nuwun dokter. Dokter Ketemunya Sesi. lewat Zoom aja. Iya. Y, Dokter Farah, terima kasih semuanya. Pokoknya terima kasih. Oke, terima kasih semua. Izin Izin kami matikan ya, terima kasih.